Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 16 Juni 2021 di hari Rabu. Oke, sebelum kita bahas ke market dan pembahasan requestan, ya seperti biasa, saya akan menceritakan trade dan kita di VVIP Silent Trader. Oke, sebentar ya. Oke, kita akan bahas trade dan kita, ya. Dimana hari ini cuman ada satu trade dan kita, yaitu di agro. Ya, di agro ini 15 Juni ya, di jam 9.35. Ya, capai target untuk copet. Saya pribadi dapat TP sekitar 3%. Ya, dan masih pegang lotnya. Ya, kebetulan nih saya unclock deh ya, bahwa agro memang masih prospek untuk ke 1200 secara trend. Ya, kalau kita bicara trend, maka agro masih prospek. Secara swing masih cukup prospek. Ya, walaupun kalau kita lihat dari dia punya trend line minor, trend line major ini baru di break. Dan ini lagi proses testing ya, atau pullback dari sisi trend line-nya. Ya, tapi kalau dari sisi supportnya ini sudah breakout dari cukup jauh. Minornya sudah break di sini, dia punya majornya baru break di sini. Jadi so far sih ini sudah cukup pullback harusnya. Ya, jadi target masih ada di 1200 ke atas, Bollinger sudah kebuka, tandanya bahwa trennya sudah mulai reverse dari up, dari down to up. Jadi ini bisa jadi watchlist ya, cuma saya nggak kawal. Kayak gitu. Ini trade dan kita. Lalu saya mau kembali menceritakan terkait robot kita, bot saham kita. Ya, itu adalah, ini saya cuma screenshot yang saya beli gitu ya. Artinya di setiap hari banyak sinyal, bisa puluhan. Cuman memang harus dianalisa sendiri. Tapi kalau Anda analisa sendiri dan Anda mengerti teknikal, maka bot ini akan sangat useful banget untuk Anda. Yellow di rekom 945, harga 144. Anda cek closingan yellow 158 dan potensi masih lanjut naik. Meskipun memang ini saham bantingannya keras ya. Cuman prospeknya bagus ya. Saya sih sudah out. Saya jarang keep gorengan gitu. Artinya saya cuan hari ini, saya pungut hari ini, saya TP hari ini. Saya jarang keep. Kalau cuman dapat dari bot. Kecuali saya sudah analisa pribadi, oke, saya keep. Kayak contoh wins nih. Ya, selamat. Ini rekom juga udah saya sering bicarakan di morning briefing. Ya, SMDR gitu ya, saya sudah singgung sektor perkapalan. Ya, SMDR, PSSI, Nelly, Sochi, Wins. Dan Anda kalau dapat ya nonton morning briefingnya sudah dapat profit gitu kan. Nah, Wins juga sama. Nah, kalau untuk Wins saya pribadi masih spekulasi keep. Dengan harapan potensi breakout. Ya, next all time high-nya di 153 dulu. Ini Wins, tapi nggak tahu break atau tidak. Cuman saya pribadi masih kawal. Cuman kalau yang bot-bot seperti ini saya jarang keep. Jadi ya makanya cuannya 5%, 7% TP. Gitu. Tidak terlalu mau ambil banyak. Nah, maka dari itu buat Anda yang mau join VVIP, silakan ya Anda follow dulu Telegram kami t.me/silenttraderacademy, lalu juga Instagram kami @silenttraderacademy. Ya, follow juga seperti itu, dan giveaway-nya masih berlangsung. Ya, kita masih menunggu teman-teman ya kesempatan mau ikut. Anda silakan klik postan yang ini ya, Anda follow dulu Instagram kami seperti itu. Anda bisa share Instagram kami juga ke teman-teman yang lain, karena nextnya akan banyak program-program giveaway. Siapa tahu teman-teman beruntung dan teman-teman dapat profit. Nah, kalau sudah Anda join Telegram kami, Anda kalau mau join VVIP langsung add ke staff silent, karena di sini Anda akan banyak sekali dapat informasi-informasi. Grup diskusinya juga sangat terkontrol, bebas dari bias dan pom-pom dan sebagainya, saling suportif. Ketika market merah juga saling menguatkan seperti itu, dan tentunya saya maintain terus di VVIP. Oke, kalau yang mau sampai bertemu nanti di VVIP. Nah, langsung saja kita bahas sedikit terkait market teman-teman ya, dimana gapnya sesuai prediknya memang market ada chance untuk tutup gap, tetapi tidak tertutup secara sempurna ya. Ketika DCI-nya suspend, langsung market dari opening langsung minus 0,47%, walaupun closing ada balik lagi. Tapi yang kita lihat ialah gapnya sudah hampir ketutup ya. Di sini ada gap akhir itu di 6.047
Sedangkan Hello hari ini 6051. Artinya masih ada sekitar 4 poin lagi yang belum tertutup. Tapi nggak masalah, so far itu sudah gap kecil yang kita bisa skip. Ya, karena kecil lah. Meskipun di bawah ini masih ada gap besar ya. Ini masih jadi PR juga. Otomatis kalau gap yang bawah ketutup, otomatis kan gap ini ketutup. Jadi concern kita masih pada gap yang sini, dimana ini sudah mulai pas banget di area Bollinger Tengah. Ya artinya kalau market kita nggak bisa bertahan di Bollinger atas, maka dia akan potensi retest atau uji lagi Bollinger Tengah, which is itu area gap. Nah, lalu berikutnya kita ketahui bahwa isu-isu terkait ini bukan isu ya, tapi fakta terkait meningkatnya kasus di COVID ya, terutama di Pulau Jawa, apalagi Jakarta itu kan lagi hot-hot banget gitu ya. Bahkan teman-teman mungkin lihat bahwa video-video cuplikan ya terkait Wisma Atlet yang kedatangan hampir ratusan orang setiap harinya, menumpuk ya karena mau rawat inap di sana dan sebagainya. Jadi ini kondisi cukup worse banget, ini kondisi cukup memprihatinkan. Dari pihak DPR atau pejabat-pejabat pemerintah lain juga sebagian ada yang mendesak, terutama DKI Jakarta ya, yang mana tingkat kepadatannya cukup padat gitu ya, padat penduduk, untuk diberlakukan tarif darurat ya. Bahkan tadi baru berita hari ini meluncur bahwa mana ya, seluruh provinsi di Jawa alami lonjakan kasus COVID-19. Seluruh. Jadi ini yang dikhawatirkan. Memang saya predik gak akan 99% agak sulit untuk pemerintah memberlakukan lockdown total seperti negara tetangga kita. Menurut saya agak sulit. Karena memang sudah komitmen dari awal COVID sampai sekarang, memang fokusnya tetap ekonomi dan kesehatan ini berbarengan recovery-nya. Ya, jadi nggak fokus kesehatan, ekonominya ditenggelamkan, tidak. Jadi fokusnya berbarengan. Sehingga memang keputusan lockdown total ini agak sulit terjadi. Tapi kan kita nggak tahu ya. Artinya ini kan cuma asumsi pribadi berdasarkan data historis. Tapi kalau menutup kemungkinan PPKM yang terjadi saat ini lebih diperketat, itu mungkin. Contoh, sekarang kan PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 28 Juni. Ya misalnya kantor WFH ya WFO gitu ya, dari rumah, dari kantor misalnya 50%. 50%-nya di rumah. Ya pusat perbelanjaan kapasitas misalnya sekarang, saya lupa sih peraturannya ya, teman-teman bisa cek sendiri, misalnya 50%. Nah mungkin nanti akan diperketat. Jadi yang kerja di kantor 25%. Kayak waktu itu sekitar bulan September. Ya waktu September market kita hancur kan peraturannya kayak gitu tuh. Di mana nih? Di sini ya. Jadi pusat perbelanjaan 25%, restoran nggak boleh makan di sana, masih take away. Tapi mall masih buka misalnya kan. Lalu kantor 25%, ya tempat-tempat olahraga dan sebagainya, entertain, tutup dulu. Nah mungkin seperti itu. Dan impact-nya akan berasa di market. Ya meskipun tidak total, tapi tetap akan berimpact di market. Jadi kita harus tetap mewaspadai koreksi jangka pendek yang mungkin terjadi di market kita. Memang dari sisi asing kita masih bisa bernafas lega gitu kan. Kenapa? Karena infonya cukup oke gitu. Artinya dengan market dari 3 hari terakhir jelek sekalipun ya, 3 candle terakhir, tapi asing masih masuk total. Bahkan pasar nego, pasar tunai, pasar reguler itu 3,3 triliun. Jadi arus asingnya masih deres ya, mencerminkan optimisme tentunya recovery di kuartal 2. Tapi tetap harus waspada koreksi jangka pendek. Ya Anda lihat market tadi bergairah, tapi yang ARB banyak, yang turun banyak. Ya BNBA, ini saham-saham MNC ya, saya sudah bilang hati-hati gitu ya. Bukan berarti downtrend ya, maka dia akan koreksi dulu, tapi entah sampai kapan. Jadi Anda kalau beli pucuk ya nangis. BBAP, BCAP, bahkan tadi ada MLPT, ini gengnya Lipo ya, LPKR juga ARB.
ya kan, lalu ada apa namanya MSKY, Behit, begitu gini, bank-bank kecil ya, BMSR gitu kan, lalu Kepik, Pura, Fire ya, banyak, bahkan AGI hampir ARB ya, lalu MPPA hampir ARB, LPCK, lalu tadi ada NPGF yang dibanting dari ARA, Java juga 4%, BBYB gitu ya, dan lain sebagainya lah. Anda bisa cek sendiri bahwa banyak juga yang turun, terutama tadi sektor CPO dan juga construction. Nah, maka dari itu tetap harus waspada ya, tetap harus waspada dengan koreksi jangka pendek yang terjadi. Oke, jadi so far untuk market besok, kalau lihat dari candle sekarang mungkin opening bergerak positif. Ya, saya bisa bilang opening bergerak positif, tapi mungkin nggak banyak juga menurut saya. Ya, menurut saya ketika nanti sudah nyentuh lagi balik zona 6100, ini akan berat lagi. Ya, ini masih berat gitu, sehingga masih ada potensi market kembali ke bawah. Oke, nah lalu kalau sudah, saya akan bahas terkait requestan. Ya, terkait requestan. Om, paknya dong bantuin cek broker saham. Oke, ini requestannya tadi ada yang japri juga ke saya bantu. Broker summary-nya ini distribusi. Ya, saya nggak bisa bilang YP ini retail, karena biasa emiten-emiten kecil ini broker retail itu jadi bandar. Ya, secara teknikal, kita bahas teknikal dulu deh, saya bantu ya. Secara teknikal, ini kan dia baru bangun ya. Artinya si EPAC ini baru bangun dari apa namanya, dari 50, volumenya oke, ini koreksi sehat. Dan biasanya sih kalau seperti ini dia nggak langsung balik ke gocap lagi, biasanya dia ada rebound-reboundnya. Cuman dari sisi broker summary hari ini dia distribusi ya, seperti itu. Oke, sebentar, tadi kehapus lagi moving average. Hits. Oke. Ya, oke lah, saya delete dulu deh. Oke lah, saya delete dulu. Nah, lalu berikutnya AMRT ada yang buang bareng tapi bid masih tebel. Yang harus Anda ketahui ialah di setiap saham itu bandarnya bukan cuma satu gitu. Kalau Anda cek misalnya, Om, GA hari ini buang, yes, tapi kan ini bandar yang lain. Ya, ini misalnya bandar-bandar yang memang sudah pegang emiten ini cukup lama, ketika sahamnya digoreng mereka naik. Mereka buang ketika emiten naik, dijual. Tapi yang nampung juga masih ada. Ya, jadi apa namanya, bandar itu ya, contoh AMRT saya melihat bahwa ada switching. Switching antara bandar asing, karena kemarin AMRT tuh asing jualan banyak, switching ke bandar lokal. Nah, sekarang ini lagi proses perpindahan. Ya, entah apa yang terjadi ke AMRT, misalnya dia ada aksi korporasi dan sebagainya, tapi intinya sekarang lagi proses shifting. Ya, dia lagi proses switching antara bandar asing ke bandar lokal. Sama kayak Bevin. Bevin ini lagi switching nih antara bandar yang satu dengan bandar yang lain. Ya, makanya ketika ada guyur tapi kok masih naik, ya karena memang di push atau ditahan. Ya, friend ya, seperti yang sudah dibahas. Nah, ini tinggal tunggu saja. Ya, tadi break 99, tapi masih belum confirm. Kalau sudah break, oke, dia akan naik. Secara swing sudah oke banget. Tapi kalau gagal, ya dia akan kembali turun minimal ke garis tengah lah, atau Bollinger Tengah. Bollinger Tengah di sini ada di sekitar 83 sampai 85. Ya, ini kan area sideways ini. Anda buy support, jual di resist ya. Buy support lagi, jual di resist. Buy support, jual di resist. Jadi saham sideways kayak gini. Ya, simpelnya pakai teknikalnya gini aja. Ya, kalau mau entry gimana? Berarti enakan tunggu support. Ya, supportnya di berapa Anda cari sendiri. Oke. True ini emiten kuat ya. Bahkan laba pun udah koreksi itu. Tapi True oke banget. Ya, tapi udah 4 hari, hati-hati ya, ini sudah berat ya, sudah ada perlawanan di sini, hati-hati jangan sampai jadi sangkuters lagi. ISSP ini sektor-sektor baja sudah mulai hancur ya, saya sudah bilang masa sudah mulai habis ya. Kita lihat baja, ISSP, tapi GDST lumayan nih. Saya nggak tahu GDST, kayaknya ada bandar deh ya, karena kalau enggak
sulit untuk naikin karena sektoralnya hancur. Ya, jadi ISSP dan kawan-kawan lagi masa sulit. Ya, kalau dia nggak bisa rebound bahaya. Ya, cuma secara trend weekly itu masih oke semua. ISSP masih oke. GDST masih oke. Bahkan GDST belum breakout. Baja apalagi. Cuman memang secara short term lebih potensi ke correction. Ya, MTDL. Ini saham teknologi tapi udah mulai breakout ya. Jadi ini menarik nih. Ya, kalau tanpa kita sadar MTDL ini perlahan sudah mulai dikerek pelan-pelan. Ya, dikerek pelan-pelan. Ya, jadi mungkin kita nggak sadar karena emitennya cukup sepi pergerakan sahamnya. Tapi ini menarik untuk diperhatikan. Ya, dia break 1750 bagus. Sen ini masih menarik ya, meskipun dia sempat dibawa turun tapi so far dia masih buat dia punya pattern. Gak ada masalah sih. Ya, meskipun gagal tuh kemarin tapi dia mungkin masih bisa buat pattern. Ya. Jadi masih potensi bentuk double bottom, cuman memang harus sabar saja. Jadi so far masih dalam tren yang oke, nggak ada perubahan. Hari ini bentuk doji juga. Semoga confirm new low besok ya, karena teman-temannya udah mulai gerak nih. Tebik rally terus, tower juga mulai ketahan di Bollinger Tengah, jadi cukup menarik ya untuk emiten ini. Bahas RIBBYB dong. Saya nggak bahas deh ya karena cukup panjang. Oke, saya lanjut dulu ya. Film. Untuk film masih ketahan ya. For information, film ini disupport kuat 400. Cuman hati-hati nih. Kalau sampai di 400 nggak kuat maka akan ambles. Ya, ini 400 support kuat. Jadi kalau jebol ya harus cut loss seperti itu. Teori tutup gap, mitos atau fakta? Nah, pertanyaannya sudah saya jawab di YouTube channel ini. Anda ketik tentang teori gap di YouTube channel Silent Trader Academy, itu sudah saya jawab. Full berdasarkan kasus, contoh, perumpamaan dan sebagainya. Ya, LPKR hati-hati ya, selagi dia di atas 180 sebenarnya masih oke. Atau minimal di atas 175 ya, 175. Ya, ini jangan sampai, makanya trading itu kalau Anda nggak tahu, ya, Anda nggak tahu nih perusahaan lagi ada apa sih kok tiba-tiba naik banyak. Apalagi naiknya banyak ya. Kalau naik dikit mungkin pure technical, tapi kalau bisa naik dalam jangka space yang banyak, belasan persen, bahkan 20%, bahkan hampir arah, itu Anda harus tahu the reason dari kenaikan emitennya. Kalau Anda nggak tahu, Anda tidak disiplin, nyangkut. Ya, makanya banyak yang nanya, Om kok nggak trading NPGF sih? Om kok nggak rekom sih NPGF? NPGF kan naik puluhan persen. Jawabannya simpel, karena saya tidak. Ya, saya tidak menganalisa atau saya tidak mencari tahu lebih detail tentang what happened di stok ini. Ya, ini saham ini lagi ada apa sih? Saya nggak research lebih jauh. Karena saya nggak research lebih jauh, kenapa alasannya dia bisa di-pump banyak banget? Ya, makanya saya tidak trade. Trade pun saya benar-benar disiplin ketat. Itu pun kalau muncul di sinyal bot, saya baru beli. Kalau nggak, saya nggak beli. Ya, jadi trading tanpa ketidaktahuan sama aja bunuh diri. Kecuali, saya dapat info nih NPGF, laporan keuangannya bagus. Saya dapat kenalan dari teman sekuritas saya nih, bahwa katanya NPGF akan mau melakukan aksi korporasi dan sebagainya. Nah, kalau Anda sudah dapat info, Anda trading silakan. Tandanya kan Anda tahu. Ketika emiten naik ada alasannya, dan alasannya Anda tahu. Tapi kalau saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, ya saya nggak beli. Simple. Kayak contoh, Bohit. Anda tanya Bohit, Anda tanya BABP. Saya bilang saya nggak deh. Saya nggak deh. Kenapa? Karena saya nggak ngikutin secara detail. Gitu. Kalau saya nggak ngikutin, ya saya nggak mau berjudi, sama aja bunuh diri. Kayak misalnya friend gitu ya. Friend saya tidak mengikuti secara detail, makanya saya skip. Ya, jadi trading tanpa ketidaktahuan sama aja bunuh diri. Ini berlaku untuk siapapun. Orang bisa trading up profit, belum tentu Anda trading up profit. Saya profit di saham B, Anda belum tentu profit di saham B. Jadi masing-masing sesuaikan dengan gaya trade. Ya, ini berlaku untuk semua emiten gitu. BRMS, Kren, IMPC, Bima, sama ngeri-ngeri amat. Bima posisi di support, saya no comment. Ya, nggak ada stimulus sih, cuman kalau mau tabung bisa. INPC hati-hati nih, bank kecil belum ada pantulan lagi. Ya, cari titik-titik pantulan baru dicopet. Kren kena kasus ya, masih kena berita-berita jelek. Hindari dulu lah, biar aman.
BRMS oke nih, dia masih coba ketahan di Bollingernya ya, Bollinger bawah juga bertepatan dengan area kuat 9091 ya, moga sih rebound. Untuk trading harian apa cukup dengan mantau broker summary? Ya nggak juga, ya tetap harus pakai teknikal. Broker summary itu cuma data tambahan untuk meyakinkan kita gitu. Jadi pure teknikal tetap utamanya. Cara menganalisa saham dan bandarmologi bagaimana? Kan banyak tuh saham-saham. Bandarmologi itu sebenarnya subjektif banget. Artinya dengan data yang sama, dengan kasus emiten yang sama, tapi orangnya berbeda, cara pandang, hasilnya beda. Contoh, ya misalnya ada yang bilang, Om, itu si NPGF Bandar jualan misalnya. Mungkin saya bilang jualan. Karena kan jelas nih. Ya, NPGF ini kan jualan. Nah, mungkin ada lagi yang bilang, Om, tapi si NPGF itu akumulasi sama Bandar. Lalu si C bilang, ini mah retail, ini bukan akumulasi. Jadi, tiap orang itu beda. Subjektif sekali bandarmologi. Nah, tapi caranya menganalisa bandarmologinya, ya Anda harus tahu dulu konsep bandarmologi. Ya mungkin nanti di YouTube saya akan buat konten khusus kali ya terkait bandarmologi. Ya soon lah itu. Luck udah mulai habis nih. Habis dicopetin mulu sih ya. Gitu. Saya sudah bilang ke member saya nih, hati-hati trennya patah nih. Karena patah di sini. Mungkin rebound, mungkin ada potensi rebound. Tapi sementara dia akan patah dulu. Kalau udah patah agak susah. Jadi dia akan sideways dulu, dia buat support baru, nanti peran baru naik lagi. Ini untuk luck. Jadi hati-hati. Harum. Ya ini emiten-emiten batu bara kena pukul. Ya kita harus cek nih minggu ini, kalau dia gagal naik ya maka false break seperti yang saya bilang. Tapi kalau besok atau lusa masih ada chance naik, maka dia tidak false break. Asa kembali breakdown, dia punya all time high sudah kebentuk. Sekarang lagi di area support untuk testing pullback. Mau spekulasi beli silakan, stop loss di bawah 2200. DGNS juga mungkin mau uji ya. Mau uji supportnya ada di sekitar 920 940. Anda mau coba beli, tunggu di sini boleh nih. Kalau dikasih ya 920 950. Oke, Wins, GDST sudah, energi saya nggak pantau nih ya, BRMS aja lah gitu ya. SOTS emiten strong uptrend. Ini repo yang nggak tahu masih bisa kuat di push naik, tapi kalau sampai reponya berakhir hati-hati karena bisa turun terus ya. Cara analisa bandarmologi. Wih, ini tumben ya ada yang nanya Bandar 2. Nanti saya infoin ya. Lebih enak sih join kelas gitu. Di STAC itu kita ada satu hari, satu sesi khusus bahas Bandar. Ya itu di STAC. Cuman emang STAC belum open sih. Mungkin nantilah Juli atau Agustus saya open. Ya DMMX chartnya per hari ini oke. Ya chartnya hari ini lumayan gitu. Dia buat semacam flag. Ya dia buat semacam wedge. Oke sih. Ya cuman memang kalau dia sampai breakout lagi cepet banget gitu ya. Tandanya terlalu cepat menurut saya untuk naik. Saya sih predik dia enaknya gitu ya. Enaknya dia sideways dulu. Sideways perlahan baru nanti rounding. Cuman ya balik lagi, karena ini saham strong uptrend, biasa saja ya istirahat 1 minggu rally lagi. Karena ini strong uptrend. Ya Temas hati-hati. Biarin dulu di ARB, Anda bisa lirik tadi Win, Soci gitu ya, atau SMDR atau PSSI untuk copet. MLP suspend, MRAT, MBTO ya ini kan berkaitan ya. Jadi kalau mau copet-copet ya coba aja nih di MBTO atau MRAT. Ya ini yang lagi hype nih. Ya tiba-tiba naik ya Anda manfaatin untuk fast trade saja. Cuman ya memang lotnya nggak besar gitu. Contoh MRAT Mustika Ratu ya mau beli pun paling beli 100 lot 200 lot ya, cuman kan lumayan juga sih ya untuk teman-teman copet gitu. MBTO juga tipis-tipis ya seperti itu. Oke, untuk watchlist saya nggak adain dulu deh ya. Intinya dari yang seminggu awal, dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu masih fokus utama. Anda bisa cek batubara kalau ada momentum, lalu juga perkapalan masih bisa Anda lirik ya. Ini sudah 3 minggu berturut-turut kasih profit gratis untuk Anda. Sisanya nanti Anda join grup Telegram aja free, yang free aja, nanti kita diskusi di sana
Oke, thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini dulu sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.